Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sudiro Alexander Saveri Simamora. Saya dari Universitas Katolik Santo Tomas Medan dengan nomor pokok mahasiswa 2009-10126. Saya prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan membahas sebuah materi tentang perkembangan kognitif pada remaja dari mata kuliah perkembangan peserta didik oleh dosen pengampu Ibu Reklina Sinaga MPD. Remaja kata yang mengandung berbagai macam kesan. Beberapa orang mengatakan bahwa remaja merupakan kelompok yang biasa saja, tidak berbeda dengan kelompok manusia yang lain. Sedangkan beberapa pihak lain menganggap bahwa remaja adalah kelompok orang-orang yang sering menyusahkan orang tua. Selain pendapat tersebut, terdapat juga yang berpendapat bahwa remaja adalah potensi yang harus dimanfaatkan. Remaja sebetulnya tidak memiliki tempat yang jelas. Mereka sudah tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa. Remaja berada di antara anak dan orang dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali dikenal dengan fase mencari jati diri atau fase topan dan badai. Akan tetapi, dalam fase remaja merupakan fase perkembangan yang tengah berada pada masa anak potensial, baik dilihat dari aspek kognitif, emosi, maupun fisik. Bagian A. Hakikat perkembangan kognitif remaja. Perkembangan kognitif adalah perkembangan dari pikiran. Pikiran adalah bagian dari otak. Bagian yang digunakan yaitu untuk pemahaman, penalaran, pengetahuan, dan pengertian. Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama ditujukan kepada ide-ide dan belajar. Perkembangan kognitif remaja menggambarkan bagaimana pikiran remaja berkembang dan berfungsi untuk dapat berpikir. Perkembangan kognitif remaja dan dalam pandangan Jean Piaget atau seorang ahli perkembangan kognitif merupakan periode terakhir dan tertinggi dalam tahap pertumbuhan operasi formal atau period of formal operation. Idealnya, seseorang remaja sudah punya pola pikir sendiri. Di antaranya bisa digambarkan yaitu mulai bisa berpikir logis tentang suatu gagasan yang abstrak, mulai bisa membuat rencana, strategi, membuat keputusan, memecahkan masalah, serta mulai memikirkan masa depan. Muncul kemampuan nalar secara ilmiah dan belajar menguji hipotesis atau permasalahan. Belajar introspeksi diri, wawasan berpikirnya semakin luas, bisa meliputi agama, keadilan, moralitas, jati diri, atau identitas. Bagian B. Karakteristik perkembangan kognitif remaja. Karakteristik pemikiran remaja yaitu remaja dapat berpikir secara abstrak, idealistis, dan logis karena ia telah masuk dalam tahap pemikiran operasional. Yang pertama, berpikir abstrak, yaitu remaja dapat memecahkan persamaan-persamaan aljabar yang abstrak. Yang kedua, berpikir idealistis, yaitu remaja sering berpikir tentang apa yang mungkin. Mereka berpikir tentang ciri ideal mereka sendiri, orang lain, dan dunia. Bagian yang ketiga, berpikir logis, yaitu remaja mulai berpikir seperti ilmuwan yang menyusun rencana untuk memecahkan masalah-masalah dan menguji secara sistematis pemecahan masalah. Tahap perkembangan kognitif remaja. Tahap perkembangan kognitif pada remaja secara garis besar dapat ditinjau dari dua segi perubahan perkembangan kognitif. Di antaranya yang pertama, pemikiran operasional formal. Pemikiran operasional formal atau formal operasional TAO, yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Pada tahap ini, anak sudah dapat berpikir secara abstrak atau hipotesis serta mampu memikirkan sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang abstrak menurut Samsu Wiyati tahun 2005. Ketika remaja berpikir lebih abstrak dan idealistis, mereka juga berpikir lebih logis. Remaja mulai berpikir seperti ilmuwan dan menyusun rencana-rencana untuk memecahkan masalah-masalah dan menguji pemecahan masalah secara sistematis. Tipe pemecahan masalah ini diberi nama penalaran deduktif hipotetis. Penalaran deduktif hipotetis atau hypothetical
Rationing adalah konsep operasional format Piaget yang menyatakan bahwa remaja memiliki kemampuan kognitif untuk mengembangkan hipotesis atau dugaan terbaik mengenai cara memecahkan masalah seperti persamaan aljabar. Menurut Samsunuwiyati tahun 2005, Piaget membedakan gaya pemikiran formal operasional dari gaya pemikiran konkret operasional dalam 3 hal penting, yaitu yang pertama, penekanan pada kemungkinan versus kenyataan. Yang kedua, penggunaan penalaran ilmiah. Kualitas ini terlihat ketika remaja harus memecahkan beberapa masalah secara sistematis. Yang ketiga, kecakapan dalam mengkombinasi ide-ide. Yang kedua, perkembangan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan oleh remaja yang lebih tua seringkali jauh dari sempurna, dan kemampuan untuk mengambil keputusan tidak menjamin bahwa keputusan semacam itu akan dibuat dalam kehidupan sehari-hari. Luasnya, pengalaman sering memainkan peran yang sangat penting. Untuk itu, remaja perlu memiliki lebih banyak peluang untuk mempraktekkan dan mendiskusikan pengambilan keputusan yang realistis. Salah satu strategi untuk meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan remaja terhadap pilihan-pilihan dalam dunia nyata seperti masalah seks, obat-obatan, dan kebut-kebutan di jalan adalah dengan mengembangkan lebih banyak peluang bagi remaja untuk terlibat dalam permainan, peran, dan pemecahan masalah kelompok yang berkaitan dengan kondisi-kondisi semacam itu di sekolah. Yang ketiga, macam-macam perkembangan kognitif remaja. Perkembangan kognitif pada remaja dibagi menjadi 2 bagian yang umum, yaitu yang pertama perkembangan intelektual dan perkembangan bakat khusus atau minat. Perkembangan intelektual berkaitan dengan kecakapan untuk berpikir, mengamati, atau mengerti, atau pemikiran. Intelektual biasanya dihubungkan dengan intelligence quotient atau IQ, sedangkan perkembangan bakat khusus atau minat berhubungan kompetensi atau talenta. Bagian A, perkembangan intelektual. Intelijensi memiliki definisi yang sama dengan intelek yang berarti kemampuan berpikir atau kemampuan dalam bertindak terhadap suatu hal. Intelijensi pada masa remaja tidak boleh diukur karena perubahan kecepatan perkembangan kemampuan tersebut tidak boleh terlihat. Pada masa remaja, kemampuan untuk mengatasi masalah yang dijemput terus bertambah. Pada awal remaja, kira-kira pada umur 12 tahun, anak berada pada masa yang disebut masa operasi formal atau berpikir abstrak. Pada masa ini, ia telah berpikir dengan mempertimbangkan hal yang mungkin di samping hal yang nyata. Pada usia ini telah berpikir hipotetik. Bagian B, perkembangan bakat khusus atau minat. Bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan melalui latihan. Jadi, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum atau khusus atau talenta. Sedangkan minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa bakat dan minat berbeda tetapi memiliki kesamaan dalam hal pilihannya terhadap suatu hal tertentu. Bagian C, perbedaan perkembangan kognitif remaja lelaki dan perempuan. Yang pertama, struktur otak. Otak laki-laki cenderung berkembang dan memiliki keterampilan spesial yang kompleks seperti perancangan mekanis, pengukuran, penentuan arah, abstraksi, dan manipulasi benda-benda fisik. Hipotalamus mengatur sekresi hormon-hormon kita. Suplai hormon testosteron selama dalam kandungan dan kemudian pada masa puber turut mempengaruhi kecenderungan kaum laki-laki untuk memakai strategi spasial dan mekanis di dalam otak mereka. Perbedaan kondisi biologis. Yang pertama, perbedaan dalam proses tugas perempuan. Bagus dalam kemampuan motorik, tes komputasi, multitasking, dapat mengingat kembali posisi objek dalam susunan tertentu, mampu mengeja, lancar dalam penggunaan bahasa, mengingat tanda-tanda sepanjang rute jalan, lebih banyak menggunakan memori verbal, mengapresiasikan kedalaman dan kecepatan persepsi. Perbedaan dalam proses tugas laki-laki memiliki kemampuan dalam membuat target, lebih banyak bekerja atau lebih banyak hafal vocabulary, memiliki kemampuan fokus dan konsentrasi tinggi, matematik, reasoning,
kemampuan verbal, formasi habit, dan pemeliharannya. Lebih banyak kerja-kerja spasial. Kemudian perbedaan fungsionalnya, yang pertama pendengaran atau hearing. Perempuan lebih baik dalam mendengar pembicaraan, musik, atau suara-suara yang lainnya. Sebagai tambahan, ingatan perempuan lebih bisa bertahan lama. Mereka belajar berbicara dan mempelajari bahasa lebih dulu. Kemampuannya dalam memori verbal dan proses bahasa berlangsung cepat dan lebih akurat. Yang kedua, penglihatan atau vision. Laki-laki memiliki penglihatan yang lebih baik dalam jangkauan yang luas dan persepsi yang mendalam terhadap sesuatu. Laki-laki melihat cahaya lebih baik, sementara wanita kurang dapat melihat dengan jelas cahaya di malam hari. Perempuan lebih sensitif pada warna spektrum merah, pandai dalam menginterpretasikan tanda-tanda fasial dan konteks tertentu, memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengingat wajah-wajah dan nama. Yang ketiga, peraba atau touch. Perempuan memiliki indera peraba yang sangat sensitif. Mereka merespon dengan cepat dan tajam pada luka, sementara laki-laki lebih banyak bereaksi pada temperatur yang ekstrim. Yang keempat, aktivitas atau activity. Pria lebih sering bermain dengan berbagai benda daripada para wanita, sementara wanita lebih banyak merespon pada teman bermainnya. Pilihan arahan ini disebut putaran perilaku sebagai perlawanan antara pria dan wanita. Bagian kelima, penciuman dan perasa atau smell and taste. Wanita memiliki indera penciuman dan perasa yang lebih tinggi daripada pria. Mereka lebih banyak merespon aroma, parfum, dan beberapa perubahan rasa. Kemudian yang keenam, penyelesaian masalah atau problem solving. Para pria maupun wanita memiliki perbedaan dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Bagian selanjutnya yaitu kemampuan verbal. Bagi para lelaki, mereka menggunakan sedikit mungkin kata-kata yang diperlukan untuk menyampaikan pendapat, sementara bagi perempuan, kata-kata digunakan untuk mengungkapkan perasaan dan juga isi. Ada 4 alasan berbicara, yakni berbicara untuk menyatakan sesuatu, yang kedua berbicara untuk memberikan data dari lingkungan, yang ketiga berbicara untuk membedakan ketegangan, dan yang keempat berbicara untuk menemukan sesuatu yang penting. Wanita biasanya menggunakan indirect speech, alias memberikan isyarat tentang apa yang sebenarnya dia inginkan. Ketika wanita bicara menggunakan indirect speech ke wanita lain, tidak pernah ada masalah wanita lain. Cukup sensitif untuk mengerti maksud sebenarnya. Tetapi, apabila dipakai untuk berbicara dengan pria, bisa berakibat fatal. Pria menggunakan bahasa langsung atau direct speech dan mereka mengambil makna sebenarnya dari apa yang orang lain katakan. Tapi sebetulnya dengan sedikit kesabaran dan banyak latihan, pria dan wanita bisa belajar untuk mengerti satu sama lain. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif remaja. Yang pertama, pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. B. Faktor lingkungan. C. Kematangan. D. Pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. E. Minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. F. Kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Semua faktor tersebut di atas saling terkait satu sama lain. Untuk menentukan intelijen atau tidaknya seorang remaja, kita tidak dapat hanya berpedoman kepada salah satu faktor tersebut di atas. Intelijensi adalah faktor total. Keseluruhan pribadi turut serta menentukan dalam perbuatan intelijensi seseorang. Sekian hasil saya ini. Terima kasih. Semoga video yang saya bawakan ini semoga bermanfaat bagi kita semua.